Saya melihat dia sujud itu saya iri. Saya itu berdoa, tapi kok tidak bisa sekusuk dia ya. Rasanya indah banget. Dari situ saya tuh tersentuh. Jadi episode hidup saya yang baru ya, saya mengatakannya begitu tuh dimulai ketika saya menginjakkan kaki saya di Jogja ini. Jadi saya kuliah di UGM, bertemu dengan lingkungan yang sama sekali baru. Jadi saya asli dari Kediri, Jawa Timur. Teman-teman saya semuanya itu Katolik dan kebanyakan Cina. Di Kediri kan banyak Cina juga, Tionghoa ya. Jadi saya aktivis di gereja. Kalau di gereja dulu tuh ada namanya muda-mudi Katolik. Jadi kalau di sini remaja masjid ya. Saya aktif di situ. Kemudian di sekolah pun saya juga aktif di Rohis, pegang yang kerohanian Katolik. Jadi lingkungan saya sebenarnya tuh sangat jauh bersentuhan dengan Muslim, walaupun ada beberapa saudara yang Muslim tapi kami jarang interaksi. Kemudian ketika saya kuliah keterima di Jogja, jadi di situ kan kita ngekos ya Mbak ya. Nah saat itu mereka kan pada sholat nih. Kamar saya tuh, depan saya tuh teman Muslim itu kayaknya dari Riau, dari Sumatera. Dia tuh habis sholat suka ngaji. Saya kalau dengar dia ngaji tuh kan penasaran, ini apa sih, nyanyi apa-apa ya. Kalau kita di Katolik kan kita sering pujian, itu kan kita nyanyi-nyanyi gitu. Terus suaranya tuh bagus banget. Kalau saya dengar tuh terenyuh, ini apa sih. Jadi saya tuh menantikan saat-saat momen maghrib biar saya bisa dengar dia ngaji. Itu bagus, saya seneng. Tapi saya nggak berani nanya, nggak berani komen apa-apa ya. Terus pada suatu saat dia waktu itu sholat dan dia lupa menutup pintu. Jadi pintunya agak terbuka. Terus pintu saya memang sengaja buka, saya pengen dengar dia ngaji kan. Saya lihat dia sholat. Terus saya tuh tertarik waktu dia sujud. Lama banget. Kok saya iri ya? Saya memang sering berdoa. Saya di waktu kuliah pun orang tua mengingatkan tetap harus ke gereja, kalau bisa ikut misa pagi. Ya saya tetap seperti itu walaupun harus naik bis. Kebetulan kok saya agak ada gereja yang terdekat di situ, bisa dilalui dengan satu jalur bis. Terus saya melihat dia sujud itu saya iri. Saya itu berdoa, tapi kok tidak bisa sekusuk dia ya? Rasanya indah banget. Dari situ saya tuh tersentuh. Terus saya mau nanya juga saya nggak berani kan. Terus akhirnya saya cuman setiap dia ada kesempatan teman Muslim itu sholat saya lihatin. Saya lihat dia waktu sujud gitu. Terus akhirnya waktu di gereja saya bilang, saya berdoa. Terus saya bilang, ya Bapak saya tuh ingin kalau saya berdoa itu mesra seperti teman saya si itu. Gimana caranya? Saya pengen kayak gitu. Terus akhirnya kejadian-kejadian yang saya anggap aneh ya, itu ketika saya akhirnya sudah belajar Islam, saya tanya ke teman, ya katanya ya itu namanya hidayah, dia bilang gitu. Jadi setelah saya mendengar teman saya mengaji itu, terus sering kali saya tuh dengar suara asyhadu itu terus dari hati ya Mbak ya. Ini suara apa sih? Asyhadu itu apa? Artinya juga nggak tahu. Ini kan bahasa, tapi ini bahasa Arab deh, saya gitu. Terus saya tanya ke temen nih, asyhadu itu artinya apa sih, ke temen yang Muslim. Terus dia nanya, ngapain kamu nanya-nanya gitu? Saya sebenarnya nggak suka perdebatan Mbak. Jadi saya benar-benar menghormati, ya kamu agamamu, ya aku agamaku. Kamu silakan beribadah, ya aku beribadah. Jadi saya nggak suka debat sebenarnya ya. Terus ya saya bilang, saya cuma pengen tahu aja, saya nggak sengaja dengar, saya bilang gitu. Terus dia bilang, itu artinya bersaksi. Aduh, saya cuma diem kan pertamanya, oh ya sudahlah. Terus akhirnya ada satu kejadian lagi, waktu saya itu dengan teman ya, berboncengan. Itu kita tabrakan Mbak. Jadi saya dibonceng ke teman, dia kacamatanya sampai remuk. Dan harusnya kayak gitu tuh kita luka-luka lah. Mau sepeda motornya ringsek. Tapi saya itu nggak apa-apa, teman saya juga nggak apa-apa. Terus waktu saya jatuh itu, saya nggak sadar tuh saya bilang Allahu Akbar.
udah saya nggak tahu ini apa gitu kan. Terus akhirnya saya tanya teman juga, saya ada teman, beberapa teman kan muslim yang baik sama saya, jadi saya nanya itu Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, jadi mungkin kamu nggak apa-apa, kamu dan temanmu selamat, ya Allah nolong kamu, dia bilang gitu. Terus saya cuma diem kan, aduh ini ada apa lagi nih. Zaman dulu kan saya 20 tahun yang lalu ya saya berislam itu belum seperti saat ini. Kita cari informasi, lihat Google, selesai. Kita nggak ada itu. Jadi saya kalau pas ada waktu luang kosong itu saya ke Gramedia. Saya cari toko buku, ada zaman dulu ada Gramedia, Sosial Agensi itu ada. Saya baca-baca buku itu, buku-buku Islam. Terus kemudian saya ketemu satu buku itu, buku luar. Jadi mengapa saya memilih Islam itu orang-orang Barat semua sih. Saya nyari yang orang Indonesia kok nggak ada. Saya baca itu, terus ternyata dari semua yang itu semuanya sama. Mereka mencari Tuhan. Terus akhirnya saya waktu di gereja itu saya berdoa. Saya udah nothing tulus ya. Saya bilang ya Tuhan, saya tuh hidup tuh buat apa sih? Dari kecil saya dididik untuk religius, untuk menyembah Tuhan. Nanti kita mati mau kemana? Ke surga gitu kan, semua kan pasti ajaran agama begitu. Saya berdoa sama Tuhan, ya Bapak, mbok saya ditunjukin toh jalan mana yang harus tak tempuh yang benar-benar aku tuh bisa menyembahmu dengan benar, saya bilang gitu, dengan benar, dengan lurus, dan itu nanti pasti sampai kepadamu. Gak usah pakai perantara yang bikin saya bingung, saya bilang gitu. Terserah nanti agamanya apa, terserah Tuhan yang pilihkan, saya gitu. Saya berislam itu, saya memutuskan untuk bersyahadat itu tanpa sepengetahuan keluarga, Mbak. Jadi saya sembunyi-sembunyi. Jadi begitu saya mulai merasakan kemantapan, oh sepertinya ini jalan saya, mungkin ini hidayah saya. Ketika teman saya menjelaskan kan, ketika kamu mendapat hidayah, sambutlah, dia bilang gitu. Apapun itu sambutlah. Terus akhirnya saya memutuskan sepertinya ini yang saya cari. Saya belajar, jadi sebelum saya bersyahadat itu saya sudah bisa sholat, Mbak. Saya sudah hafal doa-doa sholat, terus surat-surat pendek. Jadi saya ada buku, ada ya tuntunan sholat yang sekarang itu. Saya belajar dari situ, dan saya ngapalinya kan ada yang bahasa Latinnya itu. Dari situ saya, entah itu bacaannya benar apa salah, tapi saya hafal. Dan herannya saya, itu cepat sekali hafalnya. Saya juga heran, kok bisa saya ngapal ya? Pertama sambil baca gitu. Terus akhirnya saya hafal. Kemudian saya diam-diam lihat teman-teman yang wudhu kan, saya lihat caranya. Saya nggak ngerti doanya. Saya tiruin di kamar mandi, tutup gitu. Terus nanti pas jam-jam sholat, saya tutup jendela di kosan saya, di kamar tuh saya tutup gordennya. Saya praktekin sholat. Walaupun saya nggak punya mukena, jadi kalau saya ingat itu saya kadang senyum sendiri. Saya pakai kain Bali itu, yang Mbok Mar itu gambarnya, terus pakai kemeja panjang ya, kalau kita dulu kuliah pakai kemeja panjang, terus ada kain segi 4, saya pakai untuk tutup kepala, kan harus tertutup ya. Ya saya sholat ala kadarnya begitu bajunya, yang penting tertutup. Terus saya mulai terbiasa sholat. Dari keluarga nggak ada yang tahu. Sampai saya bersyahadat itu, alhamdulillah ada teman-teman yang baik yang memfasilitasi. Jadi saya bersyahadat itu di Masjid Sagan. Di Masjid Sagan ada teman-teman rohis di sana. Jadi saya tinggal datang, nanti ada ustadz juga yang mengislamkan ya Mbak, yang memandu saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan itu yang datang itu keluarga dari pihak ibu. Jadi bude saya di Jogja itu muslim. Nah itu waktu saya bersyahadat, kakek dan bude saya serta keluarga datang. Tapi saya udah wanti-wanti, tolong jangan bilang ke mama papa ya, jangan bilang ke keluarga dulu. Nanti kalau saatnya tepat saya akan bilang, saya bilang gitu. Karena ada ketakutan di dalam hati, ketika saya nanti minta izin dulu, saya tidak diizinkan. Seperti itu. Karena ini soal keyakinan ya. Saya sudah yakin di sini, saya nggak mau dipenggal. Terus akhirnya saya bersyahadat tanpa sepengetahuan orang tua. Itu berjalan mungkin sekitar 1 tahun, itu tertutupi semua. Jadi ketika saya pulang, ya saya tetap ikut ke gereja. Saya tetap ke gereja bersama keluarga. Tapi begitu saya kembali ke sini ya,
saya sholat seperti itu. Tapi ya namanya kebaikan mungkin ya, jangan ditutup-tutupi. Akhirnya ya tidak tahu kenapa kakek saya waktu mama ke Jogja keceplosan, ya mungkin udah jalannya. Ya akhirnya keluarga tahu ya namanya kecolongan ya Mbak. Jadi papa sama mama ya sempat, beliau sangat marah, tapi marahnya dengan cara yang elegan ya menurut saya. Jadi papa nanya, apa kamu sudah dibaiat? Papa bilang gitu. Ya sudah, saya udah muslim, saya bilang, dan saya nggak mungkin kembali ke gereja. Terus ya mama saya nangis lah ya, papa juga kelihatan kecewa banget. Ya saya minta maaf sama beliau berdua. Terus sengaja sama mama jadiin satu kosan sama adik saya. Adik saya dua-duanya di sini. Saya jadi satu kosan sama adik saya yang cewek. Itu biaya hidup untuk berdua, terserah baginya gimana. Padahal itu biaya hidup untuk satu orang pun sangat pas-pasan banget. Ya saya kan tahu diri ya, yaudah itu buat adik saya lah. Saya tak bismillah, katanya kalau kita membela agama Allah, kita akan dijamin. Saya yakin itu aja deh. Saya belum banyak ilmu, tapi kalau harus yakin. Akhirnya ya memang benar Mbak, kemudahan itu datang. Ketua jurusan program studi saya itu tahu, dengar kabar kalau saya itu mu'alaf, sudah berislam. Terus saya dipanggil ke ruangannya, terus saya ditanya, saya ceritain semua. Beliau nangis dengarnya. Terus kamu gimana dengan orang tuamu, dia bilang gitu. Ya saya bilang, ya pasti ada konsekuensi yang harus saya tanggung dong Pak. Ya saya harus belajar untuk mandiri, saya bilang gitu. Saya halus bilangnya, nggak mau bilang di stop gini-gini, enggak lah. Bagaimanapun juga mereka orang tua saya kan, membiarkan saya untuk berislam saja saya sudah alhamdulillah gitu. Saya akhirnya beliau memberi kemudahan. Saya kan waktu itu menjadi asisten dosen beliau, dan asisten dosen itu maksimal cuma 2 mata kuliah, tapi beliau membebaskan saya. Kamu ambil sebanyak mungkin yang kamu mampu untuk biaya hidupmu. Seperti itu. Jadi saya bertahan hidup untuk buku-buku kuliah dan membayar semua itu, alhamdulillah saya ada. Terus untuk teman-teman yang muslim, ini yang sangat berkesan tuh waktu saya kuliah. Saya begitu merasakan ketika saya memakai kalung salib. Waktu itu identitas saya Katolik, saya dijauhi Mbak. Kok seperti ini? Kalau yang orang muslim memperlakukan non-muslim seperti itu, ya mana mungkin mereka tertarik belajar Islam. Jadi saya berpesan pada teman-teman yang muslim, teman-teman non-muslim itu mereka sesama kita yang belum tahu. Jadi mari kalau ada teman-teman yang non-muslim, mari kita baik sama mereka. Karena Islam itu kan rahmat buat sesama kan ya. Nggak ada gunanya Islam kita baik, tapi kita nggak bisa jadi rahmat buat teman kita. Jadi dengan perilaku kita yang baik, mereka pasti akan tertarik juga kok. Saya mengenal istri saya ketika kuliah. Saya teman dengan beberapa sahabat yang lain. Di situ ada beberapa kejadian yang membuat saya itu yakin bahwasanya beliau ini kalau bahasa kita mendapat hidayah gitu. Salah satunya seperti ketika setiap kita bertemu di lingkungan selalu ada pertanyaan yang menggelitik tentang apa itu Islam. Kemudian yang pertama kali saya itu bahasa Jawanya itu ndredeg gitu, bergetar gitu ketika saya ditanya ini kata-kata apa gitu. Jadi beliau itu menulis beberapa kata itu terpisah-terpisah. Ini apa? Ketika saya susun katanya, ternyata itu sebuah adzan. Ternyata itu sebuah kalimat adzan yang tadi sudah dijelaskan bahwa adzan itu salah satunya ketika kita bersaksi tentang Allah, tentang Sang Pencipta, seperti itu. Terus kejadian yang kedua adalah ketika saya melihat dan saya mendengar sendiri ketika kami waktu itu mengantar sebuah tugas kecelakaan, dan menurut saya itu fatal gitu nih, karena sangat kencang. Biasanya seorang Islam biasa itu akan teriak apapun teriak gitu. Tetapi teman saya ini yang notabene belum muslim,
teriak sekencang-kencangnya Allahu Akbar. Itu siapapun orang, terutama seorang cowok, itu pasti dredeg, pasti geter gitu loh melihat kata-kata itu. Akhirnya di situ saya memutuskan saya pengen menikah dengan teman saya ini, dan saya menceritakan apa niat saya itu ke sahabat saya yang notabene juga sahabat beliau, sahabat istri saya gitu. Kenapa saya menceritakan? Karena saya punya prinsip seperti ini. Jujur saya belum pernah pacaran, dan berusaha sebisa mungkin saya nggak pacaran begitu. Bagaimana saya dekat dengan istri saya, calon istri saya bisa menemani jalan hijrahnya, tetapi jalan ini jangan sampai kotor begitu. Ibarat kata nyun sewu, kita dapat emas, terus emas itu kena lumpur, mau kita lap, tapi lap kita sendiri itu nyun sewu kena kotoran yang lain, entah tai ayam, tai kucing, itu sama kotornya.